Nah, sekarang kita lanjut pada materi mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa ya. Kebalikan dari yang tadi, pecahan biasa ke desimal, sekarang pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Ya, contoh soal yang pertama, 0,5, ini adalah pecahan desimal ya, akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, perhatikan pada soal 0,5, ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Nah, jika ada satu angka, menandakan ini adalah per 10. Per 10 ya. Nah, kemudian lihat lagi angka berapa di sini yang selain angka 0. Ini adalah angka 5 ya. Berarti angka 5 ditulis di atas. Nah, maka perubahannya menjadi 5 per 10. Ya, begitu saja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, jika hasil akhirnya itu masih bisa disederhanakan, maka silahkan disederhanakan ya dengan cara membagi bilangan pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan angka yang sama. Coba kita lihat di sini ada angka 5 pada pembilang dan angka 10 pada penyebut. Ini sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Angka berapakah itu? Angka 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka kita tuliskan hasilnya seperti ini, 1 per 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan tanda tambahan ya. Nah, seperti ini nih, bisa ditambahkan seperti ini, 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2 ya. Supaya lebih jelas lagi bahwa penyederhanaan pecahan ini dibagi dengan angka yang sama. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini ada 4,36 ya. Ingat penyebutannya bukan 4,36 tetapi 4,36. Oke, perhatikan. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 ya. Jika 2 angka di belakang koma, ini menandakan bahwa penyebutnya itu adalah 100. 2 nolnya ya nak, 100. Kalau ini 1 angka, 1 nolnya itu 10. Kalau ini 2 angka di belakang koma, 2 nolnya adalah 100. Maka ini adalah per 100. Nah, seperti ini. Kemudian angka berapa yang ditulis di bagian atas? Kita lihat. Ini ada angka yang bukan 0 ya, 436. Tulis semuanya, 436 di bagian atas. Seperti ini, maka perubahan dari desimal ke pecahan biasa menjadi 436 per 100. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa ya, kita coba masing-masing dibagi 2. 436 dibagi 2 sama dengan berapa? Coba cari menggunakan pembagian bersusun. Hasilnya adalah 218. Kita tulis di bagian atas. Nah, kemudian yang di bagian bawah, 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Kita tulis. Nah, seperti ini perubahannya. Dilihat kembali, apakah setelah perubahan ini masih bisa dibagi? Nah, syarat pembagian yang bisa dibagi 2 itu jika satuannya adalah bilangan genap ya. Kita lihat di sini satuannya angka 8 dan angka 0, berarti ini sama-sama bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi ya. 218 dibagi 2, coba cari menggunakan pembagian bersusun. Ya, 218 dibagi 2 itu hasilnya 109, kita tulis di bagian atas. Seperti ini ya. Kemudian 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Kita tulis di sini. Nah, ini ya hasilnya ya 109 per 25. Kita lihat apakah ini masih bisa disederhanakan. 25 bisa dibagi 5 tapi 109 tidak bisa dibagi 5 ya. 109 juga tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi ini sudah hasil yang paling sederhana. Jadi hasil perubahan pecahan desimal 4,36 menjadi pecahan biasa itu bisa berubah menjadi 436 per 100, disederhanakan menjadi 218 per 50, dan disederhanakan lagi menjadi 109 per 25. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Di sini ada 20,6. Ya, lihat ada berapa angka di belakang koma?
Ada satu angka menandakan ini adalah per 10. Kemudian angka berapa yang diletakkan di atas? Nah, coba lihat angka berapa. Ada angka 206. Ya, anggap saja bahwa angka yang diletakkan di atas itu komanya dihilangkan. Jadi ketika komanya dihilangkan itu menjadi 206 atau 206. Kita letakkan di atas. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini kita tutup komanya menjadi 05. Kalau 05 berarti nolnya tidak usah diambil ya, angka 5-nya saja. Tetapi jika nolnya itu ada di tengah bilangan, maka itu bernilai nak, menjadi 206. Ya, seperti itu. Jadi jangan nolnya dihilangkan begitu saja. Lihat dulu posisinya. Jika posisi nolnya itu berada di depan, maka bisa saja itu tidak diambil ya. Tapi jika berada di tengah, itu bisa diambil menjadi 206. Jadi perubahan dari 20,6 menjadi pecahan biasa menjadi 206 per 10. Ini masing-masing bisa dibagi 2 ya, bisa disederhanakan. 206 dibagi 2, coba pembagian bersusun. Dapat hasilnya adalah 103, kita tulis ya. Kemudian 10 bagi 2 hasilnya 5, kita letakkan di bawah. Nah, oke, kita lihat ya, ini angka 103 per 5. 103 tidak bisa dibagi 5 ya, maka ini sudah paling akhir karena masing-masing sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Maka perubahan dari pecahan desimal 20,6 itu berubah menjadi 206 per 10 yang bisa disederhanakan menjadi 103 per 5. Jadi seperti itu ya nak, untuk cara mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Jika satu angka di belakang koma, maka itu per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka per 100. Jika 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Jika 4 angka di belakang koma, maka per 10.000. Begitu seterusnya. Dan pembilangnya tinggal disesuaikan saja ya. Tutupin saja ini tanda komanya. Kemudian lihat angka berapa yang muncul. Itulah yang diletakkan pada posisi pembilang. Dan jika masih bisa disederhanakan, silakan disederhana sampai mencapai pecahan yang paling sederhana. Semoga dapat dipahami.